Ya, menuju debat perdana Capres yang akan dimulai malam nanti, rasanya siang-siang sini sudah mulai panas ya. Dan untuk semakin memanaskan situasi malam nanti, kita sambil mau membahas bagaimana sebetulnya pengaruh dari gestur dan juga mimik dari masing-masing Capres dan juga Cawapres bersama narasumber yang sudah cantik hadir di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Mbak Monika Kumalasari. Selamat siang. Halo. Sehat ya Mbak? Sehat Mbak. Oke. Mungkin begini ya Mbak, ini kan debat perdana pertama untuk capres-capres dulu ya. Ada Anies, kemudian ada Ganjar, ada juga Prabowo Subianto. Mereka memiliki gaya bicara ataupun pidato yang berbeda-beda, Mbak. Mungkin bisa digambarkan sebetulnya apa sih yang perlu diperbaiki dari masing-masing gaya bicaranya dan yang diunggulkan lah dari masing-masing gaya berbicara dari para capres ini. Oke. Malam hari nanti kita akan melihat suatu tontonan, saya mengatakan seperti itu. Yang pertama adalah gagasan dan yang kedua adalah gestur maupun ekspresi yang akan mereka tampilkan. Ya, gagasan ini mengambil porsi dari suatu komunikasi. Kira-kira researchnya mengatakan sekitar 7% akan membawa makna. Tetapi gestur dan ekspresi ini adalah rangkaian dari non-verbal communication yang mulai dari suara, mulai dari ekspresi dan sebagainya. Ini porsinya lebih dari 90%. Jadi kalau kita heran sebagai makhluk sebagai penduduk terpelajar ya bahwa porsi-porsi gimmick-gimmick dan lain-lain ternyata tidak menurunkan hasil survei atau survei elektabilitas mereka gitu ya, karena ya memang ini porsinya adalah porsi bawah sadar di mana ini memegang peranan yang paling besar dalam suatu respon komunikasi. Nah, sekarang kalau kita akan mereview dari masing-masing calon, yang pertama adalah dari capres nomor 1 Pak Anies ya dan pasangannya. Ini yang terlihat di sini yang masyarakat amati adalah mengenai semiotika ya yang seringkali digunakan. Nah, ini apakah yang disampaikan semiotika tersebut cukup kredibel nggak dengan pesan bawah sadarnya? Gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat itu nih. Jadi, nah bagaimana menyaksikan hal seperti ini? Kita akan lihat dari ekspresi wajahnya, kemudian dari suara-suaranya, dari intonasinya, terus kemudian kita lihat dari gesturnya, dari pemilihan kata-katanya, cukup kredibel tidak? Ya. Ataukah akan menimbulkan sesuatu yang saya nggak nyaman, kayaknya tidak cukup genuine misalnya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, capres yang kedua ini Prabowo Gibran. Ya. Nah ini ada joget gemoy dan sebagainya, bahkan Mas Gibran sendiri juga di beberapa kesempatan justru malah menolak panggung untuk spill sedikit-sedikit untuk kampanye mereka. Padahal sebetulnya kesempatan gitu. untuk tampil gitu ya. Nah ini justru malah menghindar. Nah ketika menghindar kita sampai pada satu hipotesis apakah ya pencalonan ini memang karena dibuat atau diunggulkan oleh partai-partai ini dan juga pesan dari Bapak yang tersayang, begitu ya? Ataukah murni karena memiliki keinginan untuk membangun negara? Nah, ini akan berbeda lagi nih. Dan kenapa si joget gemoy ini itu juga menempati porsi di masyarakat dan akhirnya kok semuanya enjoy ya, gitu. Nah ini adalah porsi si bawah sadar ya. Jadi artinya masyarakat bersiap-siaplah nanti malam untuk kita fokus kepada gagasan apa yang akan disampaikan oleh mereka. Sehingga kita menggunakan rasional dan logika. Ya. Nah kemudian di paslon yang ketiga ya, Ganjar, kemudian Pak Mahfud. Ya, kalau dari Pak Ganjar ini karena beliau juga sudah cukup punya pengalaman dan kondite yang cukup lama di Jawa Tengah gitu. Tetapi masih ada kebocoran-kebocoran dalam ekspresi atau emosi yang ditampilkan. Ya, bagaimana ketika debat momen bersama dengan para mahasiswa dan sebagainya, ini ada kebocoran emosi yang muncul gitu. Nah ini perlu menjadi perhatian kita juga karena gagasan-gagasannya kita percaya bahwa tiga-tiganya ini gagasannya sudah cukup matang dan baik, tetapi apakah ini masih ditunjang tidak dengan bahasa nonverbal mereka? Cukup punya integritas nggak? Cukup punya kredibilitas atau tidak?
Kalau kita lihat kan memang pada saat berkampanye banyak gimmick-gimmick yang para capres ini keluarkan ya. Tapi kalau nanti malam ini kan akan bertarung ide dan juga gagasan begitu ya. Kalau Anies selama ini mungkin bisa diasumsikan dan terlihatnya seperti orang yang cerdas, bertuturnya kuat. Kemudian katakanlah Prabowo sebagai orang yang tegas. Anies, maksud kami Ganjar ini sebagai orang yang low profile. Nah, apa yang harus ditampilkan pada saat nanti malam? Oke, yang harus ditampilkan adalah gagasan mereka ini, ya. Apakah ini genuine untuk disampaikan merupakan aspirasi dari yang menyampaikan, begitu ya? Karena kalau kita lihat gaya masing-masing ini berbeda, tetapi apakah tadi antara statement verbal yang akan mereka sampaikan malam nanti, apakah non verbalnya juga mendukung, begitu. Jadi kalau masyarakat yang bisa menikmati nanti malam adalah terasa nyaman nggak? Karena ketulusan itu dampaknya adalah masyarakat merasa bahwa apa yang disampaikan cukup genuine dan cukup membuat hati kita nyaman dengan apa gagasan-gagasan tersebut. Gitu. Nah, kalau interaksi antara capres cawapres nanti malam penting juga nggak untuk kemudian ditampilkan oleh paslon-paslon ini untuk menunjukkan bahwa keduanya ini sudah chemistry-nya sudah terjalin begitu? Ya. Kalaupun ada keterbatasan dalam komunikasi verbal, tetapi malam nanti interaksi bawah sadar mereka akan dinikmati oleh jutaan pasang mata. Ya, walaupun mereka tidak menampilkan atau memperdengarkan suara-suara verbal interaksi keduanya, tetapi bagaimana kekompakan mereka, ya, ini akan terasa oleh publik bagaimana apakah cukup bonding di antara keduanya atau mana yang lebih dominan, mana yang tidak, seperti itu. Tapi begini pertanyaannya, apakah penilaian seperti itu akan bisa dirasakan oleh masyarakat seperti saya ataupun Vena begitu, atau hanya dengan pakar aja yang mungkin bisa menilainya seperti apa sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita melihat dampak dari suatu bahasa nonverbal, ya, justru yang merasakan adalah masyarakat terlebih dahulu. Dari seorang analis seperti saya melihatnya ada, oh ternyata benar apa yang dirasakan oleh orang awam misalnya gitu ya. Kalau merasa bahwa oh ternyata kok ini semiotika ya, tetapi karena masyarakat akan merasakan dari sisi rasa dan kemudian dari seorang analis akan melihat oh iya karena di ekspresi itu muncul seperti ini, kemudian di intonasinya seperti ini. Jadi kami lebih kepada meng-highlight mengenai bagaimana teori-teori itu mendukung pada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Menarik juga nih soal cawapres mendamping Prabowo Subianto, Gibran yang tadi sudah disinggung nih, jarang sekali ya muncul di kalangan publik. Padahal ini sebetulnya kesempatannya. Nanti akan berhadapan, mungkin nanti ya akan berhadapan dengan tokoh-tokoh senior kawakan seperti Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Sampai saat ini Anda melihat gerak-gerik dari Gibran Rakabuming Raka yang tampil sedikit di publik itu seperti apa? Apakah ada tekanan yang terlihat dari Gibran Rakabuming Raka? Mungkin meyakinkan atau tidak gitu. Oke, ini dalam beberapa kesempatan kan sebetulnya menghindar, ya. Menghindar adalah cara untuk tidak menimbulkan polemik, begitu ya. Nah, apakah beliau ini pede atau enggak sih? Cukup confidence nggak akan bersama dengan kontestan lainnya juga yang cukup punya pengalaman yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, kok kalau saya mengamati bahwa Mas Gibran ini ya sudah nggak peduli juga gitu, karena apapun respon dari masyarakat tetap aja flat juga. Atau bisa jadi ini strategi nih nampaknya terlihat. Nah, boleh juga dong kita mengatakan bahwa ini strategi untuk lolos di putaran pertama. Nggak ada yang tahu bagaimana dengan putaran kedua, apakah ganti pemain misalnya. Bang Monik, kan masih banyak tuh undecided voters kalau menurut survei-survei yang sekarang sedang berlangsung. Dan kebanyakan undecided voters ini adalah anak muda. Nah, kalau kita melihat seseorang di depan, ini mungkin bukan ide atau gagasannya dulu yang pertama kali dilihat, tapi penampilannya. Sepenting apa ini penampilan yang ditampilkan oleh para paslon nanti saat berdebat? Ya. Nah, jadi seberapa pentingkah gitu ya penampilan gitu? Risetnya memang mengatakan orang akan menganalisa pertama detik-detik pertama itu dari tampilan gitu. Ketika tampilannya sudah serap di hati, maka kemudian audiens ini akan melihat atau mendengar dari gagasan-gagasan mereka. Jadi penting, Mbak, penting sekali untuk menampilkan gestur yang memang dekat di hati rakyat gitu. Jadi tidak membuat distance yang cukup jauh. Kesenjangan begitu. Kesenjangan begitu. Tapi kalau melihat dari ketiga paslon ini seperti apa?
Mulai dari 1, 2, 3. Boleh, Iya, boleh. 1, 2, 3. Yang satu ini Caimin santai sekali, ya, kemudian penuh dengan humor dan sebagainya, yang kita prediksi bahwa nanti malam ini juga beliau akan santai seperti itu. Kemudian Pak Anies dengan semiotika yang tidak diragukan lagi, luar biasa begitu ya. Kemudian paslon nomor 2 ini justru malah Pak Prabowo akan menampilkan kesantuyannya gitu ya, dengan gimmick-gimmicknya, karena itu adalah cara untuk menarik tadi. Ya, kemudian ketiga justru malah akan lebih banyak gagasan-gagasan dan juga aksi yang mereka sudah lakukan gitu. Oke, tapi kalau dibandingkan nih Prabowo yang saat ini muncul di publik dengan dirinya yang beberapa kali ikut debat-debat sebelumnya, cukupkah perbedaan yang terlihat? Perbedaannya cukup terlihat, malah justru ini kan beliau juga mengatakan ini kesempatan terakhir, jadi udah nothing tulus saja, makanya mau jegat gemoy dan sebagainya ini ya just spontan saja dan mengalir begitu natural karena sudah tidak ada beban lagi. Kalau sejauh ini Mbak Monik melihat 3 pasangan calon presiden mulai dari Anies, Prabowo dan juga Ganjar, cukup meyakinkankah di mata publik? Ketiganya, justru malah kalau di Pilpres kali ini banyak sekali yang masih undecided voters ya. Nah, ini menjadi ranah dari kampanye atau komunikasi politik untuk menjaring mereka yang masih kalau nggak salah 28% lebih ini gitu ya. Jadi apakah cukup meyakinkan gitu ya? Saya menilai justru malah karena tiga-tiganya ini belum mendapatkan simpati yang luar biasa sehingga swing voters ini masih sangat luas sekali spektrumnya begitu. Artinya belum banyak keyakinan yang tercipta dari keduanya, belum ada Betul. chemistry dong artinya. Jadi gimana nih kalau dilihat dari chemistry kedua dari pasangan calon-calon ini? Chemistry di antara ketiganya atau antara capres Antara dengan capres dan cawapresnya? cawapres. Nah, oke, kalau yang satu kita udah tahu ya bagaimana chemistry mereka. Di yang kedua ini kita masih tanda tanya gitu karena ini yang tidak disangka oleh publik ya. Nah, kalau yang di ketiga ini memang masing-masing dengan kompetensinya atau dengan kekuatannya masing-masing dan memang ini saling mendukung gitu. Jadi ini udah tergantung preferensi yang kadang-kadang mengabaikan logik juga. Kalau nomor urut 2 ini masih belum kelihatan, apakah karena perbedaan umur yang cukup jauh? Ya, nomor 2 ini kita mengamatinya tuh masih bingung gitu ya sebagai masyarakat awam karena tidak disangka-sangka oleh publik ya, dan kemudian juga apa yang ditampilkan oleh Mas Gibran ini kok seperti punya intensi yang kuatkah untuk kontestase ini gitu, atau memang lingkungan ini yang mendukung untuk maju begitu. Oke. Mungkin tidak mendukung karena ada irit bicaranya itu berarti? Tidak mendukung karena satu irit bicara, terus kemudian juga tidak menggebu-gebu kalau kita mengatakan untuk pencalonan ini. Tapi gitu ketika ya, dalihnya ini berkata bahwa akan berbicara panjang lebar, itu hanya di saat debat-debat saja yang diadakan oleh KPU, itu dalihnya seperti itu, gimana tuh Mbak Monik? Ya, menghindari untuk menjawab sesuatu ya itu adalah merupakan satu pertanyaan ya, apalagi untuk level elit ya di negara kita ini. Jadi itu justru yang akan menjadi tontonan malam nanti gitu, yang sangat menarik karena apakah Mas Gibran ini sungguh akan menampilkan performance terbaiknya pada malam hari nanti seperti yang disampaikan, ataukah itu hanya cara untuk menghindar saja sehingga tidak akan banyak lagi polemik-polemik menjelang debat perdana ini. Oke, bisa jadi juga strategi ya, seperti sebelumnya pada saat pendaftaran di arena malah justru menyiapkan materi yang disampaikan. Ya, kita sampai kaget loh. Sampai kaget bahwa ini adalah performance yang membuat semua mata akhirnya juga jadi tertuju kepada beliau begitu ya. Oke, tapi bicara soal chemistry paslon nomor urut 2, ini kan dalam pendaftaran nomor urut kemarin Gibran sempat menyatakan kepada Pak Prabowo bahwa tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Nah, itu chemistry-nya sudah mulai terlihat kah? Nah, bukan hanya Pak Prabowo, berarti artinya yang dirasakan oleh masyarakat ini juga dirasakan oleh Pak Prabowo. Jadi artinya ini juga ada suatu tanda tanya gitu mengenai chemistry mereka, apakah ini sudah lama dibangun ataukah
just in time pada saat mau pendaftaran itu, begitu. Mbak Monik, kalau berbicara mengenai gaya bahasa nih, kita kan belum berbicara ya mengenai gaya bahasa. Dari Anies Baswedan yang tuturnya sudah memang kuat, kemudian Prabowo yang tegas, dan tadi Ganjar yang tadi sudah dikatakan bahwa mungkin low profile ya. Ini seperti apa gaya bicara yang sudah berhasil disampaikan kepada publik? Apakah ini benar atau mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya. Ini kan sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi kalau kita mengatakan mengenai gaya bahasa, tidak ada yang tepat, tidak ada yang tidak tepat. Ya, artinya preferensi apa yang ingin atau image apa yang ingin didukung oleh masing-masing paslon gitu. Jadi kalau kita mengatakan yang pertama itu secara gaya bahasa, tutur dan sebagainya very good gitu ya. Tetapi orang juga akan mengatakan akan mengkaitkan juga dengan rekam jejak di masa lalu, prestasi dan sebagainya gitu. Terus kemudian di yang kedua ini justru malah gaya bahasanya less than agak-agak berkurang, tetapi justru malah body language, kemudian ada gimmick dan sebagainya. Ini yang lebih banyak muncul di masyarakat, sehingga yang dirasakan oleh masyarakat adalah merasa dekat, seperti itu. Nah kemudian yang di ketiga ini bagaimana low profile karena aku rajaku ya rakyat, seperti itu kan yang disampaikan oleh Ganjar. Nah ini memang pilihan gitu supaya ini menyuarakan bahwa presiden adalah suara dari dipilih oleh rakyat gitu. Jadi memang tergantung dengan apa yang akan diusung oleh masing-masing capres. Sama-sama kita nantikan ya gagasan nanti malam di debat perdana. Kita lihat juga gesturnya seperti apa, apakah sudah memikat masyarakat. Jangan banyak gimmick, yang paling penting ya, gagasan yang terpenting. Yang paling harus di-highlight oleh masyarakat adalah perhatikan gagasannya. Nah, perhatikan gagasannya. Ya kan? Jadi kita fokus kepada gagasannya supaya kita logik dalam memilih. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Monika Kumalasari. Kita sama-sama nonton ya nanti malam nobar debat Nanti jam kita 7. undang lagi ya Mbak Monika, apa kabar Indonesia Siap untuk bernilai.